Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sona Jansa. Di sini saya akan mempresentasikan proyek yang kelompok kami buat yang berjudul Sistem Pengembangan Inventory Angkringan berbasis web untuk monitoring stok dan bahan dengan studi kasus di ARM Kopi. Jadi tujuan utama dari pengembangan sistem ini adalah untuk memudahkan pengelolaan stok dan bahan pada angkringan agar lebih efisien, akurat, dan tidak tergantung pada pencatatan manual. Saat ini sebagian besar angkringan masih mencatat stok secara manual. Misalnya di buku catatan kertas, atau sering menimbulkan masalah seperti sulitnya memantau stok harian. Maka dari itu kami melakukan inovasi baru dengan membuat sistem berbasis web. Next. Selanjutnya kelompok kami terdiri dari 7 anggota. Yang pertama Dadan Ibrahim, Fajar Yanto, Restu Dwi Pinansyah, Rian Ramadhani, Muhammad Faisal Hamdi, Sona Jansa saya sendiri, dan Diki Irawan. Proyek ini dikerjakan secara berkelompok oleh kami dengan pembagian peran seperti analis, kebutuhan sistem, desain sistem, coding, dan pembuatan program, dokumentasi, dan pengujian sistem. Kami berkolaborasi penuh untuk menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, terutama bagi pemilik dan staf di ARM Kopi. Tentunya pembagian peran ini sangat penting agar pekerjaan lebih fokus dan struktur. Selain itu juga kami melakukan evaluasi bersama setiap tahap agar hasilnya semakin maksimal dan baik. Next. Selanjutnya tujuan umum proyek. Adapun tujuan umum dari proyek ini adalah mengembangkan sistem inventory berbasis web untuk memonitoring stok dan bahan. Secara stok dan masih secara real time. Yang kedua, mengurangi kesalahan pencatatan manual yang sering terjadi ketika stok ditulis di buku dan pencatatan biasa. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan akurasi data sehingga pemilik bisnis bisa memantau dengan mudah. Yang keempat, menjadi contoh nyata penerapan manajemen proyek sistem informasi. Jadi banyak sekali contoh masalah yang sering terjadi. Misalnya stok gula 2 kilo, tetapi saat pengecekan hanya tersisa 1,2 kiloan. Karena pencatatannya manual, staf pun bingung apakah salah input atau karena pengguna tidak tercatat. Jadi sistem ini akan mencegah masalah seperti itu terjadi. Next. Selanjutnya inisiasi proyek. Pada tahapan ini kami menentukan tujuan, ruang lingkup, dan siapa saja stakeholder yang terlibat. Stakeholder utama dalam proyek ini adalah owner dan staff di ARM Kopi. Mereka merupakan pengguna langsung sistem ini. Kami juga menyusun dokumen project charter yang berisi persetujuan dan otorisasi proyek, serta arah dan batasan proyek agar proses pengembangan lebih terstruktur. Jadi dengan adanya project charter ini juga sangat membantu selama proses pembuatan tidak keluar dari tujuan dan ditetapkan di awal. Jadi tim memiliki pedoman yang jelas. Selanjutnya, analisis kebutuhan sistem.
Kami menyusun dokumen System Requirement Specification atau secara singkatnya bisa SRS. Jadi dokumen ini berisi kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem yang harus dipenuhi. SRS ini juga menjadi acuan dalam pengembangan agar fitur yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Jadi cara kelompok kami mengumpulkan kebutuhan ini menggunakan metode wawancara langsung dengan pemilik ARN Kopi, Ahmad Rizky Maulana, kemudian observasi, operasional angkringan, serta menganalisis proses bisnis berjalan. Jadi fitur ini dibuat berdasarkan kebutuhan nyata, bukan dibuat dengan secara asal-asalan. Dari analisis kebutuhan ini, kami membagi menjadi dua kategori. Fungsi yang kategori yang pertama yaitu kebutuhan fungsional, terbagi menjadi 5. Yang pertama data barang dan stok, transaksi masuk dan keluar, laporan otomatis, notifikasi stok menipis, dan request bahan. Kemudian kategori yang kedua ada kebutuhan non fungsional, yaitu sistem berbasis web menggunakan PHP, MySQL, atau Postgres yang bersifat user friendly, aman, dan responsif. Non fungsional ini memastikan kualitas sistem baik, mudah digunakan, dan aman. Misalnya pada kebutuhan fungsional, jika stok gula turun di bawah 500 gram, sistem akan memberikan notifikasi agar segera melakukan pembelian bahan tanpa menunggu bahan itu habis. Next, kemudian casual load diagram atau CLD. Jadi casual load diagram ini digunakan untuk melihat hubungan sebab dan akibat dalam sistem. Dengan CLD ini kita dapat memahami bagaimana stok pembelian, penjualan, dan permintaan bahan saling berpengaruh. Diagram ini juga membantu merancang sistem agar dapat mengatasi permasalahan stok menipis dan keterlambatan pembelian bahan. Next, selanjutnya analisis kebutuhan sistem. Pada tahap ini kami mendetailkan fungsi utama di sistem, diantaranya login dengan hak akses, admin dan staff. Yang kedua, manajemen bahan dan stok. Yang ketiga, memonitoring stok secara real time. Yang keempat, ekspor laporan PDF atau Excel. Yang kelima, notifikasi stok minimum untuk kebutuhan non fungsional. Sistem juga harus cepat, aman, memiliki backup otomatis, dan kompatibel di berbagai browser. Selanjutnya, inventory management. Sistem inventory ini memiliki integrasi pada modul pembelian, penjualan, dan persediaan. Setiap transaksi otomatis memperbarui data stok. Hal ini juga mengurangi kesalahan input dan menjamin keterhubungan antara proses, sehingga data stok selalu up to date tanpa harus menghitung manual. Next, desain sistem. Pada tahap desain sistem ini, kami membuat beberapa komponen penting sebagai acuan pembangunan sistem, yaitu diagram konteks untuk menggambarkan hubungan sistem dengan pengguna. Kemudian data flow diagram untuk DFD menjelaskan alur data. Kemudian entity identification untuk menentukan entitas data.
Kemudian logical model data untuk struktur data secara logis. Next, selanjutnya kita masuk ke perancangan IRD. Pada IRD terdapat beberapa tabel dan relasi. Contohnya, satu menu memiliki banyak detail menu atau komposisi bahan. Kedua, satu bahan dapat digunakan pada banyak menu. Yang ketiga, satu menu dapat diproduksi berkali-kali. Dan yang keempat, dan setiap kali memiliki banyak riwayat pemasukan. Relasi ini memastikan database mampu menyimpan data stok dan riwayat secara teratur dan efisien. Kemudian ini adalah tampilan IRD. Ini adalah tampilan IRD yang kami rancang. Pada tampilan ini dapat kita lihat visualisasi dari struktur database yang telah kami rancang dalam bentuk IRD atau Entity Relationship Diagram. IRD ini menggambarkan bagaimana data dalam sistem saling terhubung dan berinteraksi antara satu tabel dengan tabel lainnya. Struktur IRD ini menjadi acuan utama dalam pembuatan database karena memastikan bahwa data yang tersimpan tersusun secara jelas, teratur, dan saling terkoneksi sesuai dengan kebutuhan sistem. Dengan adanya IRD ini, proses implementasi database menjadi lebih mudah, terarah, dan mengurangi risiko kesalahan pada saat pengembangan sistem. Selanjutnya, kesimpulan. Dari proyek ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem mengikuti tahapan proyek life cycle, mulai dari inisiasi, analisis, desain, implementasi, hingga evaluasi. Dokumen seperti SRS atau CLD dan ERD sangat membantu saat memperkuat perancangan sistem secara terstruktur. Dengan adanya sistem ini, kami berharap proses pengelolaan stok di ARM menjadi lebih efisien dan akurat. Selanjutnya, penutup. Di sini ada sistem yang baik lahir dari perancangan dan analisis yang matang. Jadi dengan proyek ini kami tidak hanya sekedar membuat sistem, tapi juga menerapkan proyek ini secara nyata. Selanjutnya, terima kasih. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.